Aroma rempah dari rendang yang dimasak perlahan menyatu dengan wangi melati dari taman belakang, menciptakan keharuman yang menenangkan di seluruh penjuru rumah. Kania memeriksa sekali lagi meja makan yang telah ia tata dengan cermat. Piring porselen terbaik, gelas kristal yang berkilau, dan sepasang lilin ramping di tengahnya, siap dinyalakan untuk merayakan 15 tahun pernikahannya dengan Danurdana. Semuanya sempurna, sebuah cerminan dari kehidupan yang telah ia bangun dengan sabar dan penuh cinta. Selama 15 tahun, dunianya berpusat pada Danurdana dan Jaya Sentosa Group, perusahaan warisan keluarga suaminya. Ia ingat saat-saat awal pernikahan mereka, ketika perusahaan itu masih berjuang untuk mendapatkan posisi di pasar. Ia, seorang analis keuangan yang cemerlang di masa mudanya, dengan sukarela meninggalkan karirnya untuk berdiri di belakang Danurdana. Ia menjadi penasihatnya yang tak terlihat, menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk menganalisis laporan keuangan, menyusun strategi pasar, dan mempersiapkan presentasi yang membuat Danurdana tampak jenius di mata dewan direksi dan investor. Semua orang melihat Danurdana sebagai nahoda yang hebat. Tidak ada yang tahu bahwa Kania adalah kompas dan peta yang menuntun arah kapalnya. Ia tidak pernah menginginkan pengakuan. Kebahagiaan dan kesuksesan Danurdana sudah cukup untuknya. Suara deru mesin mobil yang familiar terdengar di halaman depan. Namun terdengar sedikit berbeda malam ini. Lebih berat. Lalu terdengar dua bantingan pintu mobil, bukan satu. Kening Kania berkerut tipis. Mungkin Danurdana bersama salah satu stafnya. Ia merapikan blus sutra yang dikenakannya dan berjalan ke pintu depan dengan senyum yang telah ia siapkan. Pintu terbuka, dan senyum di wajahnya membeku. Di sana, berdiri Danurdana, gagah dalam setelan mahalnya. Namun raut wajahnya bukanlah raut suami yang pulang untuk merayakan hari jadi. Ada keangkuhan yang dingin di sana, sesuatu yang asing dan menusuk. Di sebelahnya, seorang wanita muda bergelayut manja di lengannya. Wanita itu, yang mungkin 10 tahun lebih muda dari Kania, mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan ketat. Riasannya tebal, dan matanya menatap Kania dengan sorot menantang yang tidak disembunyikan. "Danu?" Suara Kania keluar lebih pelan dari yang ia maksudkan. Danurdana tidak menjawab pertanyaan yang tersirat di mata istrinya. Ia justru melangkah masuk, menarik wanita itu bersamanya, seolah-olah memperkenalkan sebuah piala kemenangan. "Kania, kenalkan. Ini Vania," ucapnya dengan nada datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah. "Dia akan tinggal di sini bersama kita. Dia istri keduaku." Istri kedua. Dua kata itu menghantam Kania seperti gelombang tsunami, menyapu bersih semua udara dari paru-parunya, meruntuhkan dunia yang telah ia bangun bata demi bata selama 15 tahun. Suara dengung memenuhi telinganya, mengaburkan aroma rendang dan melati, meredam suara detak jam dinding di ruang tamu. Ia bisa merasakan darahnya surut dari wajahnya. Tangannya yang terkulai di sisi tubuhnya terasa dingin seperti es. Ia menatap Danurdana, mencari secercah kebohongan, sebuah lelucon yang kejam, tapi yang ia temukan hanyalah dinding es yang tak bisa ditembus. Vania tersenyum tipis, senyum kemenangan yang terasa seperti tamparan. "Halo, Mbak Kania." Sapanya dengan suara manja yang dibuat-buat. Ia sengaja menekan kata, "Mbak", sebuah penegasan status yang halus namun menyakitkan. Sebelum Kania sempat memproses semuanya, sebuah mobil lain berhenti di belakang mobil Danurdana. Kedua mertuanya, Bapak Soeharjo dan Ibu Ratnasari, keluar dari mobil itu. Mereka berjalan masuk seolah kedatangan mereka sudah direncanakan. Mata Ibu Ratnasari yang tajam langsung tertuju pada Kania, bukan dengan tatapan simpati, melainkan tatapan evaluasi yang dingin. Bapak Soeharjo hanya berdeham, matanya melirik sekilas lalu membuang muka, seolah pemandangan ini tidak cukup penting untuk mendapatkan perhatian penuhnya. Tidak ada keterkejutan di wajah mereka. Ini bukan berita baru bagi mereka. Kania tiba-tiba merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Seorang aktris dalam sebuah pertunjukan yang naskahnya tidak pernah ia baca. Mereka semua tahu. Mereka semua merencanakannya di belakangnya. Pengkhianatan itu terasa berlapis-lapis, bukan hanya dari suaminya, tapi dari seluruh keluarga yang selama ini ia layani dengan tulus. "Ayo, kita semua masuk,"
kata Ibu Ratnasari dengan nada memerintah, memecah keheningan yang menyesakkan. Ia menepuk lengan Fania dengan gerakan yang menunjukkan penerimaan. Fania, kamu pasti lelah. Ayo duduk dulu. Mereka semua melenggang melewatinya, menuju ruang keluarga, meninggalkan Kania yang masih mematung di ambang pintu. Ia bisa mendengar suara tawa kecil Fania, disusul oleh suara berat Danurdana yang menjelaskan sesuatu. Lilin di meja makan belum dinyalakan. Rendang yang ia masak dengan penuh cinta selama berjam-jam mulai mendingin di dapur. Malam perayaan itu telah berubah menjadi malam penghakiman, dan ia adalah satu-satunya terdakwa. Perlahan, Kania menutup pintu depan. Bunyi klik dari grendel pintu terdengar seperti bunyi sel penjara yang dikunci. Ia tidak mengikuti mereka ke ruang keluarga. Ia berjalan dengan langkah kaku menuju ruang makan yang kosong. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kursi yang seharusnya diduduki Danurdana. Ia menatap pantulan dirinya di permukaan meja kayu yang mengkilap. Wanita di pantulan itu tampak pucat dan rapuh, matanya kosong. Tetapi di balik kekosongan itu, di kedalaman pupil matanya, sesuatu yang lain mulai bergerak. Bukan kesedihan, bukan air mata. Itu adalah sesuatu yang lebih dingin, lebih keras, dan jauh lebih berbahaya. Itu adalah benih dari sebuah perhitungan. Badai telah tiba dan menghancurkan segalanya. Tetapi Kania tahu, setelah badai reda, tanah yang porak-poranda adalah tempat yang paling subur untuk menanam benih-benih pembalasan. Keesokan paginya, matahari terbit seperti biasa. Namun sinarnya terasa dingin dan tajam saat menembus jendela kamar Kania. Ia tidak tidur semalaman. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding, sementara pikirannya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Suara tawa dan obrolan dari lantai bawah semalam suntuk menjadi musik latar dari pengkhianatannya. Sebuah simfoni kejam yang mengiringi kehancuran hatinya. Sekitar pukul 9, seorang pelayan mengetuk pintunya. Nyonya, Ibu Ratnasari meminta Nyonya untuk turun ke ruang keluarga. Semuanya sudah berkumpul. Suara pelayan itu terdengar ragu, syarat dengan rasa kasihan yang tidak diinginkan Kania. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Ini saatnya. Ia tidak akan datang sebagai korban yang menangis. Ia akan datang sebagai pengamat. Ia memilih gaun rumah yang paling sederhana, mengikat rambutnya ke belakang dengan rapi, dan tidak memoleskan riasan apapun di wajahnya. Ia ingin mereka melihatnya apa adanya, tanpa topeng. Ruang keluarga yang megah terasa menyesakkan. Danurdana duduk di sofa utama, tampak segar dan berkuasa. Di sampingnya, Fania duduk dengan postur angkuh, mengenakan pakaian sutra yang jelas mahal. Tangannya sesekali menyentuh lengan Danurdana dengan posesif. Bapak Soeharjo duduk di kursi tunggal, membaca koran bisnis seolah tidak ada hal penting yang sedang terjadi. Dan Ibu Ratnasari, sang ratu keluarga, duduk tegak di seberang mereka. Matanya menatap tajam ke arah Kania saat ia masuk. Beberapa paman dan bibi Danurdana juga hadir, melengkapi formasi tim penghakiman. Kania tidak diberi kesempatan untuk duduk. Ia berdiri di tengah ruangan, merasa seperti sedang berada di pengadilan. Ibu Ratnasari berdeham, meletakkan cangkir tehnya dengan denting pelan. Kania, mulainya. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Kami harap kamu sudah menggunakan waktumu semalam untuk berpikir jernih. Apa yang terjadi adalah sebuah keniscayaan. Seorang pria dengan status dan tanggung jawab seperti Danurdana membutuhkan lebih dari satu pilar untuk menopang warisan dan masa depannya. Jaya Sentosa Group semakin besar, dan Danurdana membutuhkan dukungan penuh, baik di kantor maupun di rumah. Setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya terasa seperti cambukan. Mereka membungkus perselingkuhan dan pengkhianatan dengan logika bisnis yang keji. Fania bukan sekadar wanita biasa. Lanjutnya, melirik sekilas ke arah Fania dengan senyum tipis. Dia putri dari rekan bisnis penting. Pernikahan ini akan memperkuat aliansi perusahaan kita. Ini semua demi kebaikan keluarga. Demi kebaikanmu juga. Kania tetap diam, matanya menatap lurus ke arah Ibu Ratnasari, menyerap setiap kata, setiap ekspresi, setiap kebohongan yang mereka sajikan. Tentu kami tidak akan menelantarkanmu,
kata Danurdana akhirnya. Suaranya terdengar merendahkan. Ia bahkan tidak menatap mata Kania. Pandangannya tertuju pada sebuah titik di dinding di belakangnya. Kamu akan tetap tinggal di sini, di paviliun belakang. Semua kebutuhanmu akan dijamin. Mobil, supir, tunjangan bulanan yang lebih dari cukup. Anggap saja ini sebagai pensiun dini yang sangat nyaman. Kamu tidak perlu lagi mengurusi urusan rumah tangga atau perusahaan. Fania yang akan mengambil alih peran itu. Tugasmu hanya satu, bersikap tenang, menerima keadaan, dan jangan membuat masalah. Jaga nama baik keluarga. Itu adalah vonisnya. Dibuang ke paviliun belakang seperti barang antik yang sudah tidak layak dipajang. Perannya sebagai istri, sebagai mitra, sebagai jantung dari rumah ini, telah dicabut paksa dan diberikan kepada orang lain di depan matanya. Dan mereka mengharapkannya untuk menerima semua itu dengan senyuman demi nama baik keluarga. Fania, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Mbak Kania tidak perlu khawatir. Saya akan merawat Mas Danu dengan baik, katanya dengan nada manis yang palsu, sebuah penegasan kejam akan kemenangannya. Rasa mual naik ke tenggorokan Kania, namun ia menekannya dengan paksa. Menangis atau berteriak sekarang hanya akan memberi mereka kepuasan. Kelemahan bukanlah pilihan. Ia membiarkan keheningan menggantung sejenak, membiarkan mereka semua menatapnya, menunggu responsnya, menunggu ia pecah. Tapi ia tidak pecah. Sebaliknya, sesuatu di dalam dirinya mengeras. Rasa sakit yang luar biasa itu mulai mengkristal, berubah dari cairan panas yang membakar menjadi bongkahan es yang tajam dan dingin. Ia melihat mereka satu persatu. Danurdana, suaminya, seorang pengecut yang bersembunyi di balik kekuasaan keluarganya. Fania, seorang oportunis yang serakah. Ibu Ratnasari, seorang manipulator ulung yang rela mengorbankan siapapun demi status. Bapak Soeharjo, seorang patriark yang acuh tak acuh. Mereka bukan keluarga. Mereka adalah sekawanan serigala yang baru saja memutuskan untuk memakan salah satu dari mereka. Danurdana mendorong sebuah map tipis di atas meja kopi. Ini surat perjanjian. Isinya hanya formalitas, menyatakan persetujuanmu atas poligami ini dan pengaturan hak-hakmu ke depannya. Tanda tangani, dan kita selesaikan semua ini dengan damai. Mata Kania terpaku pada map itu. Itulah paku terakhir untuk peti matinya. Mereka tidak hanya menghinanya, mereka ingin ia melegalkan penghinaan itu dengan tangannya sendiri. Ia akhirnya bergerak. Ia melangkah maju, bukan untuk mengambil pulpen, tetapi untuk menatap Danurdana tepat di matanya untuk pertama kalinya sejak semalam. Danurdana sedikit terkejut dengan tatapan langsung itu. Tatapan yang tidak lagi berisi cinta atau kehangatan, melainkan sesuatu yang kosong dan tak terbaca. Saya butuh waktu untuk berpikir, ucap Kania. Suaranya stabil, tanpa getaran, begitu dingin hingga membuat beberapa orang di ruangan itu merasa tidak nyaman. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan keluar dari ruang keluarga itu, meninggalkan mereka dalam kebingungan atas reaksinya yang tak terduga. Mereka mengira ia akan menangis, memohon, atau mengamuk. Keheningan dan ketenangannya justru terasa lebih mengancam. Kembali di dalam kamarnya, ia mengunci pintu. Ia tidak berlari ke tempat tidur untuk menangis. Ia berjalan lurus ke meja kerjanya dan membuka laptopnya. Tangannya bergerak dengan mantap di atas keyboard. Ia tidak membuka album foto kenangan. Ia membuka platform perdagangan saham. Di layar, grafik saham Jaya Sentosa Group dengan kode Jaya tampak kokoh, berwarna hijau, sedikit naik dari penutupan kemarin. Ia menatap grafik itu lama sekali. Grafik yang setiap lekuknya ia pahami. Ia tahu kapan harus membeli, kapan harus menahan, kapan harus melepas. Ia yang telah memberi saran pada Danurdana untuk melakukan akuisisi strategis 2 tahun lalu yang membuat harga saham itu meroket. Ia yang mengingatkan Danurdana tentang risiko pasar derivatif yang dihindari perusahaan dan menyelamatkannya dari kerugian besar saat krisis. Kontribusinya tidak pernah tercatat di laporan tahunan manapun, tetapi tercetak jelas dalam setiap kenaikan nilai saham itu. Saham itu adalah darah dan keringatnya. Dan sekarang,
Saham itu menjadi simbol dari semua yang telah direnggut darinya. Mereka telah menjatuhkan vonis padanya. Sekarang, gilirannya untuk menjadi hakim dan juri. Bara api di dalam hatinya tidak lagi sekadar menyala. Ia telah menjadi kobaran api yang siap membakar seluruh kerajaan mereka hingga menjadi abu. Ia membuka aplikasi pesantren kripsi dan mengetik sebuah nama yang sudah lama tidak ia hubungi. Gilang, aku butuh bantuanmu. Ini sangat penting. Pesan terkirim. Dan dengan menekan tombol, kirim, itu. Kania sadar ia baru saja menembakkan peluru pertama dalam sebuah perang yang tidak pernah mereka duga akan datang. Kania memilih sebuah kedai kopi tua di kawasan kota lama, tempat yang jauh dari gemerlap pusat bisnis dan lingkaran sosial Danurdana. Aroma kopi dan tembakau yang pekat menggantung di udara, menempel di dinding kayu yang gelap dan perabotan rotan yang usang. Tempat ini sempurna. Anonim. Sebuah persembunyian di tengah keramaian. Ia duduk di sudut yang remang, secangkir teh hangat di hadapannya, menunggu kedatangan Gilang. 15 menit kemudian, seorang pria dengan perawakan santai namun tatapan mata yang tajam masuk ke dalam kedai. Gil, sahabatnya sejak masa kuliah, dan salah satu pialang saham paling cerdas yang pernah ia kenal. Gilang menatapnya sejenak. Ada sorot prihatin di matanya saat melihat Kania yang tampak lebih tirus dari terakhir kali mereka bertemu. Nia, sapanya pelan, menarik kursi di hadapan Kania. Pesanmu terdengar darurat. Apa yang terjadi? Aku dengar rumor, tapi aku tidak mau percaya. Kania tidak membuang waktu. Dengan suara yang rendah dan terkendali, ia menceritakan semuanya. Ia menuturkan malam pengkhianatan itu, pertemuan keluarga yang terasa seperti pengadilan, dan vonis yang dijatuhkan padanya. Ia menceritakannya bukan dengan nada seorang korban yang meminta simpati, melainkan dengan ketenangan seorang jenderal yang memaparkan situasi di medan perang. Gilang mendengarkan tanpa menyela. Rahangnya mengeras, dan tinjunya terkepal di atas meja. Kemarahan terpancar jelas di wajahnya. Kemarahan atas nama sahabatnya. Brengsek, desisnya saat Kania selesai bercerita. Aku selalu tahu keluarga itu berhati dingin. Tapi ini di luar batas. Lalu, apa rencanamu? Kau akan menceraikannya? Menuntut Gonogini. Kania menggeleng pelan. Perceraian dan Gonogini hanya akan memberiku uang. Lang. Itu tidak akan cukup. Mereka mengambil 15 tahun hidupku, kehormatanku, dan masa depanku. Mereka mengubahku dari mitra menjadi pajangan, lalu menjadi sampah. Aku tidak mau uang mereka. Aku mau menghancurkan mereka. Aku mau mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Sama seperti yang aku rasakan. Gilang menatapnya lekat. Ia melihat api yang menyala di balik mata Kania yang tenang. Ini bukan lagi Kania yang ia kenal. Wanita lembut yang rela mengorbankan segalanya demi cinta. Ini adalah Kania yang asli. Sang ahli strategi yang dulu selalu mengalahkannya dalam setiap simulasi pasar saham di kampus. Apa yang kau butuhkan dariku? Tanya Gilang, suaranya serius. Aku butuh 3 hal, jawab Kania, tubuhnya condong ke depan. Pertama, aku butuh dana perang. Aku punya beberapa aset yang Danurdana dan keluarganya tidak ketahui. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari tasnya. Di dalamnya, tertulis daftar yang rapi. Ada sebidang tanah di luar kota, warisan dari neneknya yang sertifikatnya ia simpan sendiri. Ada portofolio saham kecil di beberapa perusahaan teknologi rintisan, hasil dari sisa uang sakunya yang ia investasikan secara cerdas bertahun-tahun lalu dan kini nilainya telah berlipat ganda. Ada beberapa lukisan dari seniman lokal yang ia koleksi, yang harganya kini melambung. Dan terakhir, semua perhiasan yang pernah diberikan Danurdana padanya. Gelang ini, kata Kania sambil menyentuh pergelangan tangannya. Dia memberikannya saat ulang tahun pernikahan kita yang ke-10. Katanya, ini simbol cinta abadi. Sekarang, ini adalah modal awalku. Ia menatap Gilang. Aku mau kau membantuku menjual semua ini. Secara diam-diam, bertahap, dan tidak meninggalkan jejak. Uangnya, kumpulkan di satu rekening luar negeri yang tidak bisa dilacak oleh mereka. Gilang mengangguk.
Matanya menunjukkan kekaguman. Bisa diatur. Kedua. Informasi. Lanjut Kania. Aku tahu dapur Jaya Sentosa Group lebih baik dari siapapun. Bahkan mungkin lebih baik dari Danurdana sendiri. Selama bertahun-tahun, aku yang menganalisis neraca keuangan mereka. Aku yang menunjukkan celah-celah dalam proposal proyek mereka. Tapi aksesku sekarang terbatas. Aku butuh kelemahan terbesar mereka. Satu titik rapuh yang jika ditekan, akan meruntuhkan seluruh struktur bangunan. Sebuah bom waktu. Itu berbahaya. Nia, bisa masuk ranah peretasan. Gilang memperingatkan. Aku tidak akan meretas, sahut Kania cepat. Aku yakin kelemahan itu ada di dokumen-dokumen publik atau berita-berita bisnis yang terlewatkan. Mereka terlalu sombong. Pasti ada jejak kecerobohan yang mereka tinggalkan. Aku akan mencarinya. Tapi aku butuh matamu juga. Kau punya akses ke terminal data yang lebih canggih. Bantu aku memantau setiap desas-desus, setiap anomali, sekecil apapun, yang berkaitan dengan Jaya Sentosa. Baik. Aku akan siapkan tim analis kecilku untuk memantaunya secara khusus. Janji Gilang. Dan yang ketiga. Eksekutor. Kata Kania. Matanya menatap tajam. Saat waktunya tiba, aku akan melancarkan serangan di pasar modal. Aku akan melakukan short selling besar-besaran. Tapi aku tidak bisa melakukannya atas namaku. Aku butuh kau menjadi tanganku, menjadi hantu di lantai bursa. Semua perintah akan datang dariku, tapi dunia hanya akan melihatmu atau perusahaan sekuritasmu yang bergerak. Gilang bersandar di kursinya, menarik napas panjang. Rencana ini gila, berisiko tinggi, dan bisa menghancurkan karirnya jika gagal. Tapi melihat sorot mata Kania, ia tahu wanita itu tidak akan mundur. Dan sejujurnya, ada bagian dari dirinya yang ingin sekali melihat keluarga Soeharjo yang angkuh itu bertekuk lutut. Aku ikut, kata Gilang akhirnya. Anggap saja ini balas dendamku juga karena mereka telah menyia-nyiakan otak sejenius dirimu selama 15 tahun. Sebuah senyum tipis, yang pertama dalam 2 hari terakhir, tersungging di bibir Kania. Terima kasih, Lang. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Setelah pertemuan itu, kehidupan Kania terbelah menjadi 2. Di luar, di rumah megah yang kini terasa seperti sangkar emas, ia adalah Nyonya Kania yang kalah. Ia memindahkan barang-barangnya ke paviliun belakang, sebuah bangunan indah yang terpisah dari rumah utama, yang dulu biasa digunakan untuk tamu penting. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Ia tampak murung, pasrah, dan tidak berdaya. Fania, dengan cepat, mengambil alih posisinya sebagai nyonya rumah. Ia mulai merombak dekorasi ruang tamu, mengganti lukisan pemandangan yang disukai Kania dengan potret dirinya dan Danurdana yang mencolok. Ia memecat koki lama dan mempekerjakan yang baru, mengubah menu masakan sesuai seleranya. Ia bahkan mengadakan arisan dengan teman-teman sosialitanya di kolam renang. Tawa mereka yang melengking terdengar sampai ke paviliun Kania. Setiap hari adalah sebuah ujian kesabaran. Kania melihat Danurdana membelikan mobil sport baru untuk Fania, melihat mereka pergi berlibur di akhir pekan ke pulau pribadi, mendengar mereka merencanakan masa depan seolah ia tidak pernah ada. Ibu Ratnasari sesekali mengunjunginya, bukan untuk menghibur, tapi untuk memastikan ia bersikap baik. Saya senang kamu bisa dewasa menerima ini, Kania, kata mertuanya suatu sore dengan nada puas. Ini yang terbaik untuk semua. Kania hanya tersenyum tipis dan mengangguk, sementara di dalam hatinya, setiap penghinaan itu ia catat. Setiap senyum kemenangan Fania, setiap tatapan meremehkan Danurdana, setiap kata manis berbisa dari Ibu Ratnasari, semuanya menjadi bahan bakar untuk mesin pembalasannya. Di dalam paviliunnya, dunianya berbeda. Tempat itu menjadi markas perangnya. Laptopnya hampir tidak pernah mati. Ia dan Gilang berkomunikasi melalui aplikasi pesan transkripsi, bertukar data dan analisis. Gilang melaporkan kemajuan penjualan asetnya. Satu persatu, kepingan demi kepingan, dana perangnya mulai terkumpul. Sementara itu, Kania menghabiskan waktunya berjam-jam, kadang sampai subuh, untuk menyisir laporan tahunan Jaya Sentosa Group,
berita pers, wawancara Danurdana di media, bahkan komentar-komentar para investor retail di forum saham. Ia sedang berburu. Ia tahu, di antara tumpukan angka dan klaim-klaim hebat itu, tersembunyi sebuah kebohongan. Dan ia akan menemukannya. Bidak caturnya mulai terkumpul, dan ia hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memulai permainan. 1 bulan berlalu. Di permukaan, segalanya tampak normal di kediaman Soeharjo. Danurdana dan Fania semakin sering tampil di publik sebagai pasangan ideal, sementara Kania semakin tenggelam dalam perannya sebagai istri pertama yang terasingkan dan dilupakan. Namun, di bawah permukaan yang tenang itu, arus bawah sedang bergerak dengan kekuatan yang tak terduga. Suatu malam, sebuah pesan masuk ke ponsel Kania. Pesan dari Gilang. Isinya singkat. Dana perang siap. Angka yang sangat bagus. Kania membuka laptopnya dan masuk ke akun terenkripsi yang mereka buat. Matanya terpaku pada deretan angka di layar. Jumlahnya jauh melebihi perkiraan awalnya. Ternyata, insting investasinya selama ini tidak tumpul. Tanah warisan neneknya ternyata masuk dalam rencana pengembangan jalan tol baru, membuat harganya melonjak. Saham-saham perusahaan rintisan yang ia beli bertahun-tahun lalu kini menjadi primadona di pasar. Bahkan koleksi perhiasannya, saat dinilai oleh ahli, ternyata memiliki nilai historis yang tinggi. Danurdana memberinya perhiasan mahal untuk membelenggunya dalam kemewahan. Ia tidak pernah menyangka perhiasan itu kini akan menjadi amunisi untuk menghancurkannya. Dengan dana sebesar itu, ia bukan lagi sekadar investor retail. Ia kini memiliki kekuatan untuk membuat gelombang di pasar. Tapi ia tahu, kesabaran adalah kunci. Serangan frontal saat ini akan terlalu gegabah. Ia harus menguji pertahanan lawan terlebih dahulu, melihat seberapa waspada mereka. Gilang, ketiknya. Saatnya membuat getaran pertama. Kita akan mulai dengan short selling skala kecil. 5% dari dana. Tidak lebih. Short selling adalah tindakan menjual saham yang tidak dimiliki, dengan meminjamnya dari pialang. Harapannya adalah harga saham akan turun, sehingga ia bisa membelinya kembali dengan harga lebih murah di kemudian hari, mengembalikannya kepada pialang, dan mengantongi selisihnya sebagai keuntungan. Ini adalah pertaruhan atas kejatuhan sebuah perusahaan. Siap, balas Gilang. Apa pemicunya? Kita butuh narasi, sekecil apapun, agar pergerakan ini terlihat alami. Kania sudah memikirkannya. Ia telah menemukan sebuah berita kecil di kolom bisnis sebuah media online yang tidak terlalu besar. Berita itu menyebutkan tentang aksi mogok kerja para buruh di salah satu pelabuhan di Vietnam. Kania tahu, salah satu pemasok utama bahan baku untuk divisi manufaktur Jaya Sentosa Group beroperasi melalui pelabuhan itu. Keterlambatan pasokan, meskipun hanya beberapa minggu, akan sedikit mengganggu jadwal produksi mereka. Ini adalah informasi publik, tetapi tidak ada yang menghubungkannya langsung dengan Jaya Sentosa. Kania kemudian membuat sebuah alamat surel palsu dengan nama generik. Dari sebuah warung internet di pinggir kota agar alamat IP-nya tidak terlacak. Ia menulis sebuah pesan singkat. Ia mengirimkannya ke seorang blogger keuangan yang dikenal suka membahas rumor-rumor pasar. Isinya, sumber internal saya menyebutkan Jaya Sentosa Group, Jaya, akan mengalami sedikit gangguan produksi kuartal ini. Ada masalah dengan rantai pasokan dari Vietnam. Mungkin akan ada revisi target pendapatan. Bukan masalah besar, tapi cukup untuk diperhatikan. Pesan itu sengaja dibuat terdengar seperti bocoran kecil, tidak dramatis, dan sangat masuk akal. Ia tidak memberikan bukti, hanya sebuah umpan. Blogger itu, yang selalu haus akan konten eksklusif, segera menelannya mentah-mentah. 1 jam kemudian, sebuah artikel muncul di blognya dengan judul, "Sinyal masalah di Jaya? Rumor gangguan pasokan dari Vietnam hantui target pendapatan." Seperti yang Kania duga, artikel itu mulai menyebar di kalangan komunitas investor retail. Tidak ada media besar yang mengangkatnya, tapi cukup untuk menimbulkan bisik-bisik dan keraguan. Keesokan paginya, saat pasar saham dibuka, Gilang, sesuai instruksi, mulai mengeksekusi perintah jual. Pada saat yang sama,
Para investor retail yang membaca blog semalam mulai bereaksi. Beberapa dari mereka yang penakut memutuskan untuk menjual saham Jaya mereka untuk mengamankan keuntungan. Hasilnya persis seperti yang diharapkan Kania. Tidak ada kepanikan massal. Tidak ada longsor. Hanya sebuah penurunan yang stabil namun terasa. Pada penutupan pasar hari itu, harga saham Jaya turun hampir 2%. Di dunia pasar modal, penurunan sebesar itu dalam satu hari tanpa berita resmi yang signifikan sudah cukup untuk membuat beberapa alis terangkat. Di ruang rapat Jaya Sentosa Group yang mewah, suasana agak sedikit tegang. Layar besar di dinding menunjukkan grafik saham mereka yang berwarna merah. "Apa ini?" tanya Bapak Soeharjo dengan nada berat, menunjuk ke layar. Seorang direktur keuangan yang berkeringat dingin mencoba menjelaskan. "Hanya sentimen negatif pasar, Pak. Ada rumor tidak berdasar dari blogger kemarin tentang masalah pasokan. Kami sudah siapkan rilis pers untuk membantahnya." Danurdana mendengus. Tampak terganggu tapi tidak khawatir. "Blogger picisan. Sejak kapan kita peduli dengan mereka? Ini ulah spekulan kecil yang mencoba mencari untung. Biarkan saja. Fundamental kita kuat. Justru ini kesempatan bagus. Suruh tim kita untuk membeli kembali sebagian saham di harga rendah." Arogansi. Itulah yang Kania harapkan. Dan itulah yang ia dapatkan. Mereka melihat asap. Tapi mereka yakin tidak ada api. Mereka meremehkan sumber masalahnya, menganggapnya sebagai gangguan kecil yang tidak berarti. Mereka bahkan tidak berpikir untuk benar-benar memeriksa situasi di pelabuhan Vietnam itu, karena mereka terlalu yakin dengan kebesaran perusahaan mereka. Dari pavilionnya, Kania memantau semuanya lewat laptopnya. Ia melihat harga saham yang turun. Ia membaca artikel-artikel yang meremehkan rumor tersebut. Ia bahkan bisa mendengar suara tawa Danurdana dari rumah utama saat suaminya itu menelepon seseorang, mungkin rekan bisnisnya, dan menertawakan kepanikan para investor amatir. Sebuah senyum dingin terukir di wajah Kania. Getaran pertama telah berhasil. Ia telah mengetuk pintu benteng mereka, dan mereka tidak menyadarinya. Ia telah mengukur tingkat kewaspadaan mereka, dan hasilnya adalah 0. Mereka buta dan tuli oleh kesombongan mereka sendiri. Ia menutup laptopnya. Hari ini, ia mendapat keuntungan kecil dari posisi shortnya. Tapi bukan itu tujuannya. Keuntungan sesungguhnya adalah data. Ia kini tahu seberapa dalam musuhnya tertidur. Sekarang, ia bisa mulai mempersiapkan getaran berikutnya, yang akan sedikit lebih kuat, dan sedikit lebih dalam, perlahan-lahan meretakkan fondasi yang mereka anggap tak tergoyahkan. Permainan catur ini baru saja dimulai, dan ia baru saja menggerakkan pion pertamanya. Hari-hari Kania kini memiliki ritme yang monoton namun tajam. Pagi hari, ia akan berjalan-jalan di taman pavilion, membiarkan para pelayan melihatnya sebagai sosok yang pasrah, yang mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan sepi. Ia akan membaca buku, menyiram tanaman, atau terkadang hanya duduk termenung menatap kolam ikan. Mereka semua, dari Vania hingga tukang kebun, melihatnya dengan tatapan kasihan. Mereka berbisik di belakangnya, mengatakan betapa menyedihkan nasib istri pertama yang setia itu, kini terbuang dan tak berdaya. Kania membiarkan mereka percaya pada sandiwara itu. Ia justru menyuburkan narasi tersebut, karena dalam bayang-bayang statusnya sebagai wanita yang terlupakan, ia bisa bergerak tanpa dicurigai. Namun, saat malam tiba dan pavilionnya sunyi, Kania berubah menjadi sosok yang berbeda. Di bawah cahaya temaram dari lampu meja, matanya yang tadi tampak sayu kini bersinar tajam, memindai baris demi baris angka dan kalimat di layar laptopnya. Ia adalah seorang pemburu, dan hutan belantaranya adalah ribuan halaman laporan keuangan, rilis pers, dan arsip berita digital Jaya Sentosa Group. Getaran pertama yang ia ciptakan beberapa minggu lalu telah reda. Seperti dugaannya, Dewan Direksi Jaya Sentosa menanganinya dengan sebuah rilis pers singkat yang membantah rumor tersebut dan menegaskan kembali fundamental perusahaan yang kuat. Harga saham kembali stabil, bahkan sedikit merangkak naik. Kesombongan mereka telah terkonfirmasi. Kini, ia butuh sesuatu yang lebih dari sekadar rumor. Ia butuh sebuah bom,
Sebuah fakta tak terbantahkan yang akan meledak di wajah mereka dan tidak bisa mereka bantah. Ia memulai perburuannya dari proyek terbesar yang sedang digembar-gemborkan Danurdana, sebuah kota mandiri bernama Nusantara Megah City. Proyek ini adalah mahkota permata bagi Danurdana, sebuah warisan yang ingin ia tinggalkan. Di setiap wawancara, ia selalu memuji proyek itu sebagai masa depan perusahaan, dengan proyeksi keuntungan yang fantastis. Kania tahu suaminya. Danurdana selalu ambisius, tapi kadang ambisinya mengalahkan logikanya. Ia mulai dari sana. Ia mengunduh semua proposal proyek, studi kelayakan, dan laporan keuangan yang berkaitan dengan Nusantara Megah City. Matanya yang terlatih segera menemukan sesuatu yang ganjil. Biaya pembebasan lahannya tampak terlalu efisien, terlalu murah untuk lokasi yang begitu strategis. Selain itu, laporan arus kas proyek di tahap awal terlihat sangat sehat, terlalu sehat untuk proyek skala raksasa yang seharusnya menyedot banyak modal di muka. Instingnya berteriak ada yang tidak beres. Ia mulai menggali lebih dalam, melacak kembali sejarah kepemilikan lahan-lahan tersebut melalui catatan publik di Badan Pertanahan Nasional yang bisa diakses secara online. Prosesnya lambat dan melelahkan. Ia harus menyambungkan satu persatu data dari puluhan sertifikat yang berbeda. Setelah hampir seminggu bekerja sampai larut malam, sebuah pola mulai muncul. Sebagian besar lahan itu, sebelum diakuisisi oleh Jaya Sentosa, ternyata dimiliki oleh sebuah perusahaan cangkang bernama PT Anugrah Lestari Propertindo. Nama itu tidak pernah muncul di laporan keuangan Jaya Sentosa. Kania memeriksa profil perusahaan itu. Direkturnya adalah orang yang tidak ia kenal, tetapi alamat kantornya terdaftar di sebuah gedung perkantoran kecil yang sama dengan salah satu firma hukum yang sering digunakan oleh Jaya Sentosa. Ini adalah jejak pertama. Ia kemudian teringat sesuatu. Beberapa tahun lalu, sebelum hubungannya dengan Danurdana mendingin, ia pernah membantunya mengatur sistem penyimpanan data di awan, cloud, untuk dokumen-dokumen penting. Danurdana, yang tidak terlalu paham teknologi, menggunakan alamat surel dan kata sandi yang disarankan Kania. Sebuah kombinasi nama ibu dan tanggal lahir Danurdana. Terlalu sederhana. Terlalu sombong untuk berpikir perlu menggantinya. Dengan jantung berdebar kencang, Kania mencoba masuk ke akun penyimpanan itu. Berhasil. Ia merasa seperti penyusup, tetapi perasaan bersalah itu segera tergantikan oleh fokus yang dingin. Di dalam sana, di antara folder-folder proposal dan presentasi, ia menemukan satu folder yang dinamai ALP. Inisial dari Anugrah Lestari Propertindo. Di dalamnya, hanya ada beberapa dokumen, tetapi dokumen-dokumen itulah yang ia cari. Ia menemukan akta pendirian PT Anugrah Lestari Propertindo. Direktur yang tertera di catatan publik ternyata hanyalah boneka. Pemilik saham sebenarnya, yang disembunyikan di balik perjanjian nomine, adalah salah satu orang kepercayaan Danurdana. Lebih jauh lagi, ia menemukan draft perjanjian pinjaman. PT Anugrah Lestari Propertindo telah mengambil pinjaman jangka pendek dengan bunga yang sangat tinggi dari sebuah lembaga keuangan asing yang tidak terlalu dikenal. Jumlahnya astronomis. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu dengan sempurna di benak Kania. Inilah rahasianya. Danurdana menggunakan PT Anugrah Lestari Propertindo sebagai kendaraan tujuan khusus atau Special Purpose Vehicle, SPV. Perusahaan cangkang ini yang menanggung semua utang raksasa untuk membiayai pembebasan lahan dan biaya awal proyek. Dengan begitu, utang tersebut tidak tercatat di neraca keuangan Jaya Sentosa Group. Di mata publik dan investor, Jaya Sentosa terlihat sehat secara finansial, dengan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah. Sementara itu, proyek Nusantara Megah City bisa dilaporkan memiliki margin keuntungan yang tinggi karena biaya awalnya ditekan secara artifisial. Ini adalah penipuan akuntansi yang canggih. Sebuah bom waktu. Pinjaman itu akan jatuh tempo dalam 18 bulan. Jika arus kas dari penjualan unit properti Nusantara Megah City tidak mencapai target yang sangat ambisius, PT Anugrah Lestari Propertindo akan gagal bayar. Dan di dalam salah satu klausul perjanjian pinjaman itu, Kania menemukan pemicunya. Ada klausul cross default yang mengikat aset Jaya Sentosa Group sebagai jaminan sekunder. Artinya, jika perusahaan cangkang itu bangkrut,
Para kreditur asing itu berhak menagih langsung ke Jaya Sentosa. Seluruh kerajaan Danurdana dibangun di atas kebohongan ini. Ia mempertaruhkan seluruh perusahaan hanya demi ambisi pribadinya untuk terlihat hebat. Tangan Kania gemetar saat ia mengunduh semua dokumen itu, menyalinnya ke beberapa kandar keras, hard drive, terenkripsi yang berbeda. Ia memiliki semuanya. Akta perusahaan, perjanjian nomine, dan yang paling penting, perjanjian utang dengan klausul jaminan yang mematikan itu. Ia memiliki bukti yang tak terbantahkan. Ia bersandar di kursinya. Napasnya terengah seolah baru saja menyelesaikan lari maraton. Kelelahan yang luar biasa melandanya. Tetapi di balik kelelahan itu, ada perasaan yang kuat dan menakutkan. Ini bukan lagi soal balas dendam pribadi. Ini soal keadilan. Danurdana dan keluarganya tidak hanya mengkhianatinya. Mereka telah menipu ribuan investor publik yang menaruh kepercayaan pada perusahaan mereka. Mereka telah membahayakan nasib ribuan karyawan yang bekerja untuk mereka. Ia menatap pantulan wajahnya di layar laptop yang gelap. Wanita di sana tampak lelah. Tetapi matanya menyala dengan tujuan yang pasti. Bom waktu itu kini ada di tangannya. Ia hanya perlu memilih kapan dan di mana ia akan meledakkannya. Dan ia tahu persis kapan saat yang paling tepat. Di tengah perayaan terbesar mereka. 1 bulan setelah penemuan itu, undangan yang paling ditunggu-tunggu di kalangan elit kota akhirnya tersebar. Acara peluncuran akbar proyek Nusantara Megah City. Acara itu dirancang untuk menjadi penegasan supremasi Jaya Sentosa Group. Sebuah malam penuh kemegahan yang akan membungkam semua keraguan dan memukau para investor. Danurdana tidak menyia-nyiakan 1 sen pun. Ia menyewa grand ballroom termewah di hotel bintang 5 paling prestisius, mengundang semua orang penting, dari pejabat pemerintah, petinggi bank, investor kakap, hingga seluruh media nasional. Malam itu, dari pavilionnya yang sunyi, Kania menyaksikan semuanya melalui siaran langsung di laptopnya. Kontrasnya begitu menyakitkan. Di layarnya, ia melihat ballroom yang bermandikan cahaya kristal, mendengar alunan musik orkestra yang megah, dan melihat lautan manusia berbalut gaun malam dan tuxedo mahal. Di dunianya, yang ada hanya suara jangkrik dari taman dan cahaya biru dari layar laptop yang menimpa wajahnya. Di pusat perhatian, Danurdana tampak seperti seorang raja. Ia berdiri gagah, senyumnya penuh percaya diri, menyalami tamu-tamu penting dengan punggung yang tegap. Di sisinya, Fania bersinar. Ia mengenakan gaun perak bertabur berlian yang harganya mungkin setara dengan gaji seorang manajer selama setahun. Ia memainkan perannya sebagai Nyonya Danurdana Soeharjo dengan sempurna. Tawanya renyah, gerak-geriknya anggun, matanya memancarkan kemenangan. Mereka adalah pasangan emas, simbol kekuasaan dan kesuksesan. Tidak ada yang tahu bahwa mereka sebenarnya sedang berpesta di atas sebuah kapal yang lambat laun mulai karam. Kania menonton dengan emosi yang aneh, sebuah ketenangan yang dingin. Ia melihat para bankir yang tersenyum, tidak tahu bahwa uang nasabah mereka dipertaruhkan dalam sebuah skema penuh risiko. Ia melihat para investor yang bertepuk tangan, tidak sadar bahwa laporan keuangan yang mereka baca adalah sebuah ilusi. Ia melihat para pejabat pemerintah yang memberikan kata sambutan, memuji visi Danurdana, tanpa menyadari bahwa mereka sedang melegitimasi sebuah penipuan. Puncak acara malam itu adalah pidato Danurdana. Ia naik ke atas panggung yang megah, dengan layar LED raksasa di belakangnya yang menampilkan visualisasi 3 dimensi dari kota impian Nusantara Megah City. Nusantara Megah City bukan hanya sebuah proyek. Suara Danurdana menggema di ballroom, terdengar mantap dan penuh karisma. Ini adalah sebuah janji. Janji akan masa depan. Janji akan kemajuan. Kami tidak hanya membangun gedung, kami membangun peradaban. Dengan fundamental perusahaan yang kokoh dan dukungan penuh dari para mitra kami, saya jamin, proyek ini akan memberikan keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para pemegang saham kami. Kania mendengus pelan. Fundamental yang kokoh. Kebohongan yang diulang-ulang hingga terdengar seperti kebenaran. Setiap kata yang keluar dari mulut Danurdana adalah bensin yang menyiram api di dalam hatinya. Ia tahu persis fundamental macam apa yang menopang janji itu. Sebuah gunung utang tersembunyi yang siap meledak. Saat Danurdana berbicara tentang integritas dan transparansi,
Kania membuka sebuah folder di komputernya. Di dalamnya, ia telah menyiapkan segalanya. Ia menyusun bukti-bukti yang ia temukan menjadi sebuah ringkasan eksekutif yang padat dan mudah dimengerti, lengkap dengan diagram alur yang menunjukkan hubungan antara Jaya Sentosa, perusahaan cangkang PT Anugrah Lestari Propertindo, dan lembaga pemberi pinjaman asing itu. Ia menyorot klausul-klausul paling memberatkan dalam perjanjian utang. Ia membuat sebuah paket digital yang begitu rapi dan meyakinkan. Bahkan orang awam pun bisa mengerti inti penipuannya. Ia juga telah menulis beberapa versi surel anonim. Satu untuk beberapa jurnalis investigasi keuangan paling tajam di negeri ini. Satu lagi untuk Badan Pengawas Pasar Modal. Dan satu lagi untuk disebar di beberapa forum investor online yang paling berpengaruh. Setiap surel disesuaikan bahasanya agar sesuai dengan audiensnya. Di layarnya, Danurdana mengakhiri pidatonya dengan tepuk tangan yang membahana. Ia mengajak Fania naik ke panggung. Mereka mengangkat gelas sampanye tinggi-tinggi. Untuk masa depan. Untuk Jaya Sentosa. Serunya, yang disambut sorak-sorai seluruh ruangan. Konfeti emas dan perak meledak dari langit-langit. Menghujani mereka dalam kilauan palsu. Di tengah perayaan kemenangan mereka, Kania membuka kalendernya. Besok, Jumat. Hari terakhir perdagangan saham sebelum akhir pekan. Hari yang sempurna untuk menciptakan kepanikan maksimal. Ia mengirimkan pesan terakhir kepada Gilang. Besok, jam 8.45 pagi, kirim semua surel. Jam 9:01, saat pasar beraksi, eksekusi short sale dengan seluruh dana kita. Jangan ragu sedikit pun. Balasan Gilang datang seketika. Perintah diterima. Jenderal. Semoga berhasil. Kania mematikan siaran langsung itu tepat saat Danurdana dan Fania berciuman di atas panggung, diiringi tepuk tangan meriah. Ia tidak sanggup lagi melihatnya. Ia tidak perlu melihatnya. Citra kemenangan mereka sudah terpatri di benaknya, dan itu akan menjadi pemandangan terakhir yang ia ingat sebelum ia meruntuhkan semuanya. Ia berjalan ke jendela, menatap rumah utama yang lampunya masih menyala terang. Dari mana dentuman musik pesta masih samar-samar terdengar. Mereka sedang menari, minum, dan tertawa, merayakan sebuah kebohongan. Mereka tidak tahu bahwa algojo mereka sedang mengasah pedangnya di seberang taman. Pesta di atas kapal karam itu akan segera berakhir. Dan besok pagi, saat fajar menyingsing, Kania yang akan memainkan musik pengiring untuk tenggelamnya kapal mereka. Jumat pagi. Fajar baru saja memecah kegelapan, namun Kania sudah terjaga selama berjam-jam. Tidak ada sisa kantuk di matanya. Yang ada hanyalah energi yang dingin dan terfokus. Semalam, saat pesta di hotel mencapai puncaknya, ia sudah menyelesaikan semua persiapannya. Kini, di hadapannya di atas meja, 3 kandar keras terenkripsi berjejer rapi seperti prajurit yang menunggu perintah. Di layar laptopnya, sebuah jam digital menghitung mundur dengan presisi tanpa ampun. Pukul 7 pagi, ia melakukan pemeriksaan terakhir. Semua paket data sudah siap, daftar alamat surel sudah divalidasi, dan jalur komunikasi dengan Gilang aman dan terenkripsi. Ia mengirim satu kata pada Gilang. Status. Balasan datang dalam hitungan detik. Sistem siap. Seluruh dana sudah di posisi. Menunggu komandomu. Jenderal. Kania menarik napas dalam-dalam. Tidak ada keraguan. Tidak ada penyesalan. 15 tahun kesabaran yang disalahgunakan. 15 tahun pengabdian yang dibalas pengkhianatan. Semuanya telah mengerucut pada beberapa jam ke depan. Pukul 8 pagi. Kehidupan di rumah utama mulai menggeliat. Kania, dari jendela pavilionnya, melihat mobil sport baru Fania keluar dari garasi. Fania mungkin akan pergi ke salon atau butik, menghabiskan uang yang sebentar lagi tidak akan ada artinya. Tak lama kemudian, mobil Danurdana menyusul. Ia melihat suaminya sekilas. Danurdana tampak sedikit lelah karena pesta semalam, tetapi raut wajahnya penuh kemenangan. Ia berbicara di telepon sambil tertawa, mungkin sedang menerima ucapan selamat atas kesuksesan acara peluncuran akbar itu. Ia masuk ke dalam mobilnya tanpa sekalipun menoleh ke arah paviliun. Bagi Danurdana, Kania sudah tidak ada.
Ironisnya, hari ini, Kania adalah satu-satunya hal yang paling nyata yang akan menghantam hidupnya. Pukul 8:45. 15 menit sebelum bel pembukaan pasar saham berbunyi. Inilah waktunya. Sekarang, ketik Kania pada Gilang. Di sebuah kantor minimalis di belahan kota lain, Gilang menekan tombol Enter. Dalam sekejap, sebuah badai digital dilepaskan. Surel-surel anonim melesat ke kotak masuk para jurnalis investigasi paling ditakuti di negeri ini, ke meja virtual para pejabat di otoritas jasa keuangan, dan ke admin forum-forum investor yang paling ramai. Paket data berisi bukti penipuan itu, yang begitu rapi disusun oleh Kania, kini berada di tangan orang-orang yang paling mampu menciptakan kekacauan. Di sebuah ruang redaksi media keuangan online terkemuka, seorang editor yang sedang menyeruput kopi paginya tiba-tiba tersedak. Surel dengan subjek, bom waktu di neraca keuangan Jaya Sentosa Group. Itu awalnya ia kira spam. Tetapi saat ia membuka lampirannya dan melihat salinan perjanjian utang dengan nama PT Anugrah Lestari Propertindo, matanya membelalak. Ia memanggil kepala editornya. Suaranya terdengar tegang. "Pak, Anda harus lihat ini." Sekarang juga, dalam hitungan menit, seluruh ruang redaksi menjadi riuh. Ini bukan sekadar berita. Ini adalah tsunami. Di forum investor online, sebuah unggahan anonim muncul. Isinya adalah ringkasan dari skandal itu, ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh investor retail, lengkap dengan beberapa cuplikan dokumen sebagai bukti. Unggahan itu meledak. Dalam 5 menit, sudah ada ratusan komentar. Panik, tidak percaya, marah. Pukul 9 pagi tepat, lonceng di Bursa Efek Indonesia berbunyi, menandai dimulainya hari perdagangan. Saham Jaya dengan kode Jaya dibuka dengan sedikit tekanan jual, turun sepersekian persen. Ini adalah reaksi awal dari para pedagang profesional yang dengan cepat menangkap desas-desus di forum. Pukul 9:01. Kania mengetik lagi. Jatuhkan palunya. Gilang, yang sudah siap di depan terminal perdagangannya, mengeksekusi perintah itu. Ia melepas order jual raksasa, menggunakan seluruh dana perang Kania untuk melakukan short selling. Itu adalah sebuah gelombang pasang penawaran jual yang menghantam pasar dalam satu waktu. Sistem komputer di Bursa Efek langsung mencatatnya sebagai anomali. Para pialang di lantai bursa menatap layar mereka dengan bingung. Siapa yang melepas saham Jaya dalam jumlah sebesar ini di awal perdagangan? Gelombang itu bertemu dengan kepanikan yang mulai membesar dari para investor retail. Lalu, pukul 9:15, pertahanan mereka jebol. Media keuangan online pertama akhirnya merilis berita utama mereka, berpacu dengan waktu untuk menjadi yang pertama. Skandal besar. Jaya Sentosa Group diduga sembunyikan utang triliunan rupiah lewat perusahaan cangkang. Judul itu seperti suara tembakan di tengah keramaian. Berita itu menyebar seperti virus melalui grup-grup WhatsApp, media sosial, dan portal berita lainnya. Artikel itu menyertakan salinan dokumen yang dikirim Kania. Bukti itu nyata, tak terbantahkan. Itulah pemicunya. Kepanikan berubah menjadi histeria massal. Semua orang ingin keluar. Semua orang ingin menjual saham Jaya mereka sebelum harganya menjadi nol. Para manajer investasi di perusahaan-perusahaan sekuritas besar, yang tadinya masih menunggu konfirmasi, kini tidak mau mengambil risiko. Perintah, jual berapapun harganya, dikeluarkan. Layar perdagangan untuk saham Jaya berubah menjadi air terjun berwarna merah. Harga saham itu longsor. Turun 5%, 10%, 15%. Setiap detik, nilainya menguap jutaan dolar. Para investor kecil yang membeli saham itu dengan uang hasil jerih payah mereka hanya bisa menatap ngeri saat nilai investasi mereka hancur lebur di depan mata. Di pavilionnya, Kania menatap layar laptopnya dengan tatapan kosong. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia tidak merasakan kegembiraan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang dingin. Setiap angka merah yang berkedip di layar adalah gema dari rasa sakitnya selama ini. Setiap persen penurunan adalah 1 ons keadilan yang ia timbang sendiri. Ia melihat grafik saham yang menukik tajam,
Sebuah visualisasi sempurna dari sebuah kerajaan yang sedang runtuh. Serangan fajar yang ia lancarkan telah berhasil mengenai jantung pertahanan musuh, dan kini, pendarahannya tidak akan bisa dihentikan. Danurdana tiba di kantornya di puncak gedung Jaya Sentosa Tower sekitar pukul 9:30 pagi. Ia berjalan melewati lobi dengan langkah angkuh, membalas sapaan para karyawannya dengan anggukan singkat. Sisa euforia dari pesta semalam masih terasa. Beberapa mitra bisnis sudah mengiriminya karangan bunga ucapan selamat. Hari ini terasa seperti awal dari sebuah era baru yang gemilang. Saat masuk ke dalam ruangannya yang luas dengan pemandangan kota 360 derajat, sekretarisnya menyambut dengan wajah pucat. "Pak, Direktur Keuangan ingin bertemu. Sangat mendesak." "Suruh dia tunggu. Aku mau kopi dulu," jawab Danurdana enteng, sambil melonggarkan dasinya. Ia melirik monitor besar di dinding ruangannya yang menampilkan pergerakan saham. Ia melihat kode Jaya berwarna merah dengan tanda panah ke bawah, menunjukkan penurunan sekitar 8%. Ia mendengus. Investor retail panikan seperti biasa. Beli saat ada rumor, jual saat ada rumor. Belum sempat ia duduk, pintu ruangannya terbuka dengan kasar. Direktur Keuangannya, Pak Wisnu, seorang pria parubaya yang biasanya tenang, menerobos masuk dengan napas terengah-engah dan tablet di tangan. "Danu, ini bukan rumor. Kita dalam masalah besar." "Tenang, Wisnu. Ada apa?" tanya Danurdana, masih dengan nada meremehkan. Wisnu tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan tablet itu ke depan wajah Danurdana. Di layarnya, terpampang berita utama dari portal berita keuangan itu. Dan di bawahnya, sebuah gambar yang membuat darah Danurdana serasa berhenti mengalir. Salinan halaman pertama dari perjanjian utang antara PT Anugrah Lestari Propertindo dengan kreditur asing. "Dokumennya. Dari mana mereka dapat ini?" desis Danurdana. Suaranya bergetar. Rasa hangat dari euforia semalam langsung menguap, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. "Saya tidak tahu. Ini ada di mana-mana. Forum, media, semua orang membicarakannya." Seru Wisnu, panik. "Harga saham kita longsor. Sudah turun 20%. Danurdana merebut tablet itu. Ia membaca artikel itu dengan cepat. Matanya melompat dari satu kalimat ke kalimat lainnya. Semuanya ada di sana. Skema perusahaan cangkang, utang tersembunyi, klausul cross default. Rahasianya yang paling gelap kini telanjang di depan seluruh dunia. Hoax. Ini pasti ulah pesaing kita. Siapkan bantahan. Bilang pada media ini semua fitnah. Teriaknya, mencoba mengendalikan situasi yang sudah jelas di luar kendali. Tetapi bantahan tidak ada gunanya saat bukti sudah tersebar. Telepon di mejanya berdering tanpa henti. Panggilan dari para investor besar, dari bankir, dari anggota dewan direksi lainnya. Di luar ruangannya, ia bisa mendengar suasana kantor yang tadinya tenang kini berubah menjadi riuh dan panik. Ia berlari ke ruang dewan, tempat ayahnya, Bapak Soeharjo, dan beberapa direksi lain sudah berkumpul dengan wajah kelabu. Di layar raksasa di depan mereka, grafik saham Jaya terus menukik tanpa ampun. 30%. 40%. Bursa Efek akhirnya memberlakukan suspensi perdagangan sementara karena penurunan yang tidak wajar. Tapi itu hanya jeda sesaat sebelum eksekusi berlanjut. "Apa yang sudah kamu lakukan, Danurdana?" bentak Bapak Soeharjo. Wajahnya memerah karena marah dan malu. "Utang dari mana ini? Kenapa tidak ada di pembukuan?" "Ini strategi, Pak, untuk membuat neraca kita terlihat bagus," balas Danurdana, suaranya naik. "Semua akan baik-baik saja setelah proyeknya berjalan." "Strategi bodoh," timpal pamannya. "Kamu mempertaruhkan perusahaan yang dibangun kakekmu hanya untuk pamer." Tak lama kemudian, Ibu Ratnasari masuk ke ruangan. Wanita yang biasanya selalu tampil anggun dan terkendali itu kini tampak kacau. Rambutnya sedikit berantakan, dan wajahnya pucat pasi. "Pihak bank menelepon," katanya dengan suara gemetar, sesuatu yang belum pernah didengar Danurdana sebelumnya. "Mereka melakukan marine call." "Marine call?
Panggilan Marin. 3 kata itu adalah lonceng kematian. Sebagian besar kekayaan pribadi keluarga Soeharjo adalah dalam bentuk saham Jaya Sentosa. Saham-saham itu tidak hanya mereka simpan, tetapi juga mereka gunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman pribadi, untuk membeli properti mewah, mobil, kapal pesiar. Sekarang, nilai jaminan itu telah anjlok lebih dari separuh. Bank menuntut mereka untuk segera menyetor dana tunai dalam jumlah masif untuk menutupi selisihnya. Jika tidak, bank akan menjual paksa sisa saham mereka di pasar. Kita tidak punya uang tunai sebanyak itu, bisik Bapak Soeharjo. Suaranya terdengar kalah. Penjualan paksa akan menciptakan gelombang jual yang lebih besar lagi, menekan harga saham hingga mendekati nol. Itu adalah sebuah spiral kematian finansial. Mereka terjebak. Di tengah kekacauan itu, saat mereka saling berteriak dan menyalahkan, tidak seorang pun dari mereka yang berpikir tentang Kania. Dalam benak mereka, sumber serangan ini pastilah seorang pesaing bisnis yang kuat, seorang peretas bayaran, atau konspirasi asing. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa arsitek dari kehancuran total mereka adalah wanita pendiam yang mereka buang ke paviliun belakang. Saat suspensi perdagangan dicabut 1 jam kemudian, pembantaian berlanjut. Pada penutupan pasar sore itu, saham Jaya Sentosa Group telah kehilangan 73% nilainya. Triliunan rupiah modal pasar telah menguap dalam waktu kurang dari 8 jam. Perusahaan itu, yang tadinya merupakan raksasa properti yang disegani, kini hanyalah sebuah cangkang kosong yang terancam bangkrut. Malam itu, Danurdana duduk sendirian di kantornya yang gelap. Teleponnya sudah berhenti berdering. Tidak ada lagi yang mau bicara padanya. Dari jendelanya, ia bisa melihat gemerlap lampu kota, sebuah pemandangan yang dulu selalu membuatnya merasa berkuasa. Kini, lampu-lampu itu seolah mengejeknya. Ia telah mencapai puncak dunia tadi malam. Hari ini, ia telah jatuh ke dasar jurang yang paling dalam. Kerajaannya telah menjadi debu, dan ia masih tidak tahu siapa yang telah menyalakan apinya. Tsunami merah itu telah menyapu bersih segalanya, meninggalkan kehancuran total dan keheningan yang memekakan telinga. Malam turun di kediaman Soeharjo bukan dengan keanggunan yang biasa, melainkan dengan kegelapan yang pekat dan menyesakan. Lampu-lampu kristal di ruang keluarga yang biasanya bersinar hangat kini terasa dingin dan menyorot tajam, menerangi sebuah panggung kehancuran. Keluarga yang tadinya merupakan simbol kekuasaan dan kebanggaan kini tak lebih dari sekumpulan orang-orang yang kalah, terkurung dalam reruntuhan istana mereka sendiri. Bapak Soeharjo duduk merosot di kursi kesayangannya. Wajahnya yang dulu keras dan berwibawa kini tampak abu-abu dan kuyu. Ia memegangi dadanya. Napasnya terdengar berat. Di sampingnya, seorang dokter pribadi baru saja selesai menyuntikkan obat penenang. Ibu Ratnasari, sang matriark yang tak tergoyahkan, kini hanyalah seorang wanita tua yang rapuh. Ia mondar-mandir di ruangan dengan tatapan kosong, sesekali meremas tangannya sendiri, gumamannya tak terdengar jelas. Para paman dan bibi Danurdana duduk terpaku di sofa. Wajah mereka mencerminkan campuran antara ketakutan dan kemarahan yang tak tersalurkan. Fania, sang istri baru yang glamor, tidak lagi menunjukkan kemenangannya. Riasannya luntur oleh air mata. Gaun sutranya kusut. Ia menjerit histeris pada Danurdana. Suaranya melengking dan penuh tuduhan. Apa artinya ini semua, Danu? Kartu kreditku ditolak. Butik-butik langgananku tidak mau lagi mencatat tagihanku. Kamu bilang aku akan hidup seperti ratu. Ini bukan kehidupan ratu. Ini neraka. Danurdana tidak menjawab. Ia berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Punggungnya menghadap ke ruangan. Ia menatap kegelapan di luar. Namun yang ia lihat hanyalah pantulan dirinya yang hancur di kaca. Seharian ia habiskan untuk mencoba memadamkan api, menelepon bankir, memohon pada investor, mencari celah hukum. Semuanya sia-sia. Kerajaannya telah menjadi abu dalam hitungan jam. Ia bukan lagi seorang raja. Ia adalah seorang pecundang. Setiap teriakan Fania terasa seperti paku yang menancap di kepalanya. Ini semua salahmu, teriak Fania lagi, menunjuk Danurdana. Ambisimu yang gila telah menghancurkan kita semua. Diam.
bentak Danurdana. Akhirnya berbalik. Matanya merah dan liar. Kamu pikir aku menginginkan ini? Kamu hanya peduli pada uangmu, perhiasanmu, gaya hidupmu. Kamu tidak pernah peduli padaku atau perusahaan ini. Setidaknya aku tidak menipu seluruh dunia, balas Fania sengit. Pertengkaran itu mungkin akan terus berlanjut jika bukan karena suara derit pelan dari pintu utama yang terbuka. Semua orang sontak menoleh. Keheningan yang tiba-tiba terasa lebih memekakan daripada teriakan mereka. Di ambang pintu, berdiri Kania. Ia mengenakan gaun linen sederhana berwarna krem. Rambutnya tergerai rapi di bahunya. Tidak ada perhiasan yang mencolok. Tidak ada riasan yang tebal. Ia tampak tenang, anggun, dan sangat kontras dengan kekacauan di dalam ruangan. Kehadirannya begitu tak terduga, begitu tidak pada tempatnya, hingga semua orang hanya bisa menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Seolah-olah hantu dari masa lalu baru saja mewujudkan diri di tengah-tengah pemakaman mereka. Danurdana adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Amarahnya yang tadinya ditujukan pada Fania kini menemukan target baru yang lebih fokus. Mau apa kau di sini? Desisnya. Suaranya serak. Datang untuk menertawakan kami? Menikmati pertunjukan ini? Pergi. Kau sudah tidak punya tempat di sini. Kania tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Ia melangkah masuk dengan ketenangan yang menakutkan. Sepatunya tidak menimbulkan suara di lantai marmer yang dingin. Matanya tidak menunjukkan kebencian atau kemenangan. Hanya sebuah ketenangan yang dalam, seperti permukaan danau beku yang menyembunyikan kekuatan dahsyat di bawahnya. Ia berjalan melewati mereka semua, menuju meja kopi besar di tengah ruangan, pusat dari lingkaran kehancuran mereka. Saya tidak datang untuk tertawa, ucapnya. Suaranya jernih dan stabil, membelah keheningan yang tegang. Saya datang untuk menutup sebuah bab. Ibu Ratnasari menatapnya dengan tatapan aneh. Di tengah keputusasaannya, secercah harapan gila mungkin terlintas di benaknya. Mungkinkah Kania, dengan kecerdasannya, datang untuk membantu? Kania, bisiknya, suaranya parau. Jika ada yang bisa kau lakukan. Kania menoleh pada mantan mertuanya, dan untuk sesaat, ada kilas balik rasa sakit di matanya. Tapi itu cepat berlalu. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda, Bu. Sudah terlambat. Ia meletakkan tas tangannya yang kecil di atas meja. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah tablet tipis berwarna hitam. Ia menyalakannya. Layarnya bersinar, menampilkan sebuah antarmuka yang sederhana namun sangat jelas. Kalian semua pasti bertanya-tanya, siapa yang melakukan ini? Kata Kania, matanya menyapu setiap wajah di ruangan itu. Kalian menyalahkan pesaing. Kalian menuduh adanya konspirasi. Kalian tidak pernah berpikir untuk melihat lebih dekat ke rumah. Ia meletakkan tablet itu di atas meja. Layarnya menghadap ke atas agar semua orang bisa melihat. Tidak ada yang bergerak untuk mengambilnya. Mereka hanya menatap benda itu seolah-olah itu adalah bom. Di layar, sebuah grafik muncul. Grafik harga saham Jaya yang menukik tajam. Di bawahnya, sebuah grafik lain muncul, yang merupakan cerminan kebalikannya. Sebuah garis yang menanjak tajam. Diberi label, keuntungan posisi jual. Di sampingnya, tertera angka keuntungan dalam nominal rupiah. Jumlahnya begitu besar hingga membuat mereka semua sesak napas. Lalu, layar berganti, menampilkan sebuah lini massa. Pukul 8.45 pagi, surel anonim dikirim ke media dan regulator. Pukul 9.01 pagi, eksekusi order jual masif dimulai. Pukul 9.15 pagi, berita pertama dirilis. Pukul 9.30 pagi, kepanikan pasar dimulai. Di bagian bawah layar, ada sebuah catatan kecil. Semua transaksi dieksekusi melalui firma sekuritas Cakra Mandiri, atas perintah dari akun klien dengan kode KMI 001. KMI? Bisik Pak Wisnu, direktur keuangan itu. Otaknya yang masih berfungsi mencoba memproses informasi itu. Kania tersenyum tipis. Senyum pertamanya malam itu. Senyum yang tidak mencapai matanya. Kania Mandiri Investama, katanya,
menjelaskan inisial itu. Pemahaman itu datang seperti gelombang air bah yang dingin, menyapu bersih sisa-sisa penyangkalan mereka. Kebenarannya begitu mengerikan, begitu di luar nalar, sehingga butuh beberapa detik bagi otak mereka untuk menerimanya. Bukan pesaing, bukan musuh dari luar. Itu adalah Kania. Wanita yang mereka anggap lemah. Istri yang mereka buang. Sosok pendiam di paviliun belakang. Dialah arsiteknya. Dialah algojonya. Bapak Soeharjo terbatuk keras, memegangi dadanya. Fania menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak ngeri. Ibu Ratnasari akhirnya jatuh terduduk di sofa, seolah semua tulangnya telah dilunakkan. Dan Nurdana menatap Kania. Benar-benar menatapnya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia tidak lagi melihat wanita yang biasa menyiapkan sarapannya atau membantunya mengoreksi naskah pidato. Ia melihat seorang ahli strategi yang brilian dan tanpa ampun. Ia melihat kekuatan yang selama ini ia sia-siakan. Kekuatan yang kini berbalik untuk menghancurkannya. Kenapa? Bisik Dan Nurdana. Hanya itu kata yang mampu keluar dari mulutnya. Kania akhirnya menatap lurus ke mata mantan suaminya. Kau bertanya kenapa? Danu, kau membawaku ke puncak gunung. Lalu kau mendorongku jatuh ke jurang dan berharap aku mati dalam diam. Kau salah. Aku tidak mati. Aku belajar terbang dalam perjalananku ke bawah. Ia mengambil kembali tabletnya, memasukkannya ke dalam tas. Pertunjukannya telah selesai. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku, katanya. Suaranya terdengar di seluruh ruangan yang sunyi senyap. 15 tahun hidupku, otakku, kesetiaanku. Keuntungan dari transaksi itu? Anggap saja itu kompensasi dari keringat dan air mataku selama ini. Dan saham kalian yang kini tidak berharga. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ia menatap mereka satu persatu, dari Dan Nurdana, ke Fania, ke ibu dan bapak mertuanya. Anggap saja itu bonus untuk sakit hatiku. Selamat bangkrut, katanya dengan dingin, dan selamat menempuh kemiskinan kalian. Dengan kata-kata itu, ia berbalik. Ia berjalan keluar dari ruangan itu, keluar dari rumah itu, keluar dari kehidupan mereka untuk selamanya. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu. Ia bisa merasakan tatapan ngeri dan kebencian mereka menusuk punggungnya. Ia bisa mendengar suara isak tangis Fania yang pecah, dan suara erangan Bapak Soeharjo. Tapi semua itu kini hanyalah gema dari dunia yang telah ia tinggalkan. Saat ia melangkah keluar melewati pintu utama dan merasakan udara malam yang sejuk di wajahnya, ia tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal. 6 bulan berlalu. Musim telah berganti, dan begitu pula nasib banyak orang. Bagi keluarga Soeharjo, 6 bulan itu adalah perjalanan panjang menuruni jurang tanpa dasar. Berita kebangkrutan Jaya Sentosa Group menjadi santapan media selama berminggu-minggu. Diikuti oleh berita penyitaan aset. Menshan megah tempat Kania pernah menghabiskan 15 tahun hidupnya kini kosong. Gerbangnya disegel dengan pita kuning dari ban. Mobil-mobil mewah mereka dilelang satu persatu. Dan Nurdana menghadapi tuntutan hukum berlapis dari otoritas jasa keuangan dan gugatan perwakilan kelompok, class action, dari para investor yang merugi. Wajahnya yang dulu sering menghiasi sampul majalah bisnis kini lebih sering muncul di berita kriminal. Ditangkap kamera saat keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah lelah dan jenggot yang tak terurus. Fania, yang menikahi seorang raja, tidak siap menjadi istri seorang pesakitan. Ia menceraikan Dan Nurdana dengan proses yang singkat dan pahit, lalu menghilang dari peredaran. Kabarnya kembali ke kota asalnya dengan membawa sisa-sisa perhiasan yang berhasil ia selamatkan. Bapak Soeharjo tidak pernah benar-benar pulih dari guncangan malam itu. Serangan jantung ringan yang dideritanya meninggalkan bekas permanen pada kesehatannya. Ia dan Ibu Ratnasari kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Sebuah rumah yang ukurannya bahkan tidak lebih besar dari dapur di kediaman lama mereka. Keangkuhan mereka telah luntur, digantikan oleh kepahitan dan penyesalan yang tak berujung. Mereka kehilangan segalanya, kekayaan, status, dan kehormatan. Mereka hidup dalam kemiskinan yang pernah mereka ancamkan pada Kania.
Sementara dunia keluarga Soeharjo runtuh, dunia Kania justru terbangun. Di jantung distrik bisnis yang ramai, di salah satu gedung pencakar langit terbaru, sebuah plakat perak berkilauan terpasang di depan pintu kaca sebuah kantor di lantai penthouse. Cakra Mandiri Investama. Di dalamnya, suasananya sibuk namun tenang. Tidak ada kepanikan atau kesombongan. Hanya ada profesionalisme yang tajam. Kania berdiri di depan jendela kantornya yang terbentang dari lantai ke langit-langit, menatap pemandangan kota yang terhampar di bawahnya. Ia mengenakan blus sutra sederhana dan celana panjang. Penampilannya memancarkan kepercayaan diri yang tenang. Di kejauhan, ia bisa melihat puncak Jaya Sentosa Tower. Gedung itu kini memiliki logo perusahaan lain di atasnya. Melihatnya tidak lagi memicu rasa sakit atau kemenangan. Hanya perasaan netral, seperti melihat monumen dari perang yang telah lama usai. Laporan kuartalan untuk startup energi surya itu sudah di mejamu. Nia, suara Gilang terdengar dari interkom. Terima kasih, Lang. Aku akan memeriksanya. Jawab Kania. Gilang, sahabat setianya, kini menjadi mitranya di Cakra Mandiri Investama. Setelah kesuksesan perdagangan abad ini, reputasi mereka sebagai ahli strategi pasar yang brilian meroket. Namun, Kania memilih jalan yang berbeda. Ia tidak tertarik menjadi pemain spekulatif yang kejam. Ia mengubah Cakra Mandiri menjadi firma investasi butik yang berfokus pada perusahaan-perusahaan rintisan yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang positif. Ia membangun, bukan menghancurkan. Uang yang ia peroleh dari kejatuhan Jaya Sentosa ia kelola dengan bijak. Sebagian besar menjadi modal inti perusahaannya. Namun, sebagian lainnya ia salurkan ke tempat lain. Ia diam-diam mendirikan sebuah yayasan. Yayasan Fajar Harapan. Yayasan itu memberikan beasiswa penuh bagi perempuan-perempuan muda berprestasi yang ingin berkarir di bidang keuangan, bidang yang dulu pernah ia tinggalkan. Yayasan itu juga memberikan dana bantuan dan pendampingan hukum bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, membantu mereka untuk bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Tidak ada yang tahu ia adalah pendirinya. Ia tidak butuh pengakuan. Ia hanya ingin memastikan tidak ada lagi Kania lain di luar sana yang terpaksa mematikan mimpinya. Pintu kantornya diketuk pelan. Seorang analis muda masuk. Maaf mengganggu, Bu Kania. Proposal investasi dari perusahaan agroteknologi itu sudah siap untuk ditinjau. Baik, terima kasih. Letakkan saja di sana, kata Kania sambil tersenyum. Panggilan, Bu Kania, dari para stafnya yang mengaguminya terasa begitu berbeda dari panggilan Nyonya Danurdana, yang dulu membelenggunya. Yang satu adalah tanda hormat atas pencapaiannya sendiri, yang lain adalah label kepemilikan. Setelah stafnya keluar, Kania berjalan ke balkon kantornya yang kecil. Angin pagi meniup rambutnya dengan lembut. Di tangannya, ada secangkir kopi hitam, pahit dan kuat, persis seperti yang ia suka. Ia menyesapnya perlahan, merasakan kehangatannya mengalir di tubuhnya. Matahari pagi mulai naik, menyinari gedung-gedung di hadapannya dengan cahaya keemasan. Fajar baru. Ia memikirkan perjalanannya. Rasa sakit, pengkhianatan, kemarahan, dan akhirnya, pembebasan. Balas dendamnya memang terasa manis pada awalnya, tetapi ia sadar bahwa itu bukanlah tujuan akhirnya. Itu hanyalah sebuah proses yang harus ia lalui untuk menghancurkan penjaranya. Kebahagiaan sejatinya bukanlah saat melihat musuh-musuhnya jatuh, melainkan saat ia menyadari bahwa ia kini memiliki kekuatan untuk membangun dunianya sendiri, sesuai dengan aturannya sendiri. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang siapapun. Ia bukan korban, bukan pahlawan, bukan pula penjahat. Ia hanyalah Kania, seorang wanita yang telah melalui badai dan menemukan kedamaian di sisi lain cakrawala. Ia menghirup udara pagi dalam-dalam, merasakan kebebasan di setiap tarikan napasnya. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, ia tersenyum. Sebuah senyum yang tulus, yang datang dari lubuk hatinya yang telah pulih. Ia telah menemukan kembali dirinya, dan masa depan terbentang cerah di hadapannya. 5 tahun kemudian, waktu, seperti air, terus mengalir,
mengikis bebatuan yang keras dan menumbuhkan kehidupan baru di tempat-tempat yang tak terduga. Gema dari badai yang pernah meruntuhkan Jaya Sentosa Group telah lama memudar dari tajuk utama berita. Kini hanya menjadi sebuah studi kasus yang diajarkan di kelas-kelas bisnis tentang bahaya kesombongan dan kerapuhan utang tersembunyi. Di sebuah aula universitas yang megah, Kania duduk di barisan depan, bukan sebagai pembicara, melainkan sebagai tamu kehormatan yang anonim. Di atas panggung, seorang wanita muda yang penuh percaya diri sedang memberikan pidato kelulusannya sebagai lulusan terbaik Fakultas Ekonomi. Namanya Dewi, dan ia adalah salah satu penerima beasiswa angkatan pertama dari Yayasan Fajar Harapan. Saya tidak akan berdiri di sini hari ini jika bukan karena kesempatan kedua, kata Dewi. Suaranya bergetar karena emosi. Kesempatan yang diberikan oleh orang-orang yang percaya bahwa latar belakang bukanlah penentu masa depan. Kepada pendiri yayasan, yang saya tidak pernah tahu siapa namanya, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Anda tidak hanya memberi saya dana, Anda memberi saya sayap. Kania tersenyum tipis, matanya sedikit berkaca-kaca. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Bukan angka yang tertera di rekening bank, melainkan dampak yang ia ciptakan, kehidupan yang ia sentuh. Cakra Mandiri Investama telah tumbuh menjadi firma yang sangat dihormati, terkenal karena investasinya yang etis dan visinya yang jauh ke depan. Mereka tidak pernah menjadi yang terbesar, dan Kania tidak pernah menginginkannya. Ia lebih memilih menjadi yang paling bermakna. Kehidupan pribadinya tenang. Ia tidak pernah menikah lagi. Ia menemukan bahwa kesendirian bukanlah kesepian. Ia memiliki Gilang dan keluarganya sebagai sahabat terdekat. Lingkaran kecil para profesional yang ia percaya, dan yang terpenting, ia memiliki dirinya sendiri. Ia menemukan kedamaian dalam rutinitasnya, bekerja dengan penuh gairah di hari kerja, dan menghabiskan akhir pekan dengan membaca buku di apartemennya yang menghadap ke taman, atau sesekali pergi ke sebuah villa kecil yang ia beli di tepi pantai. Ia telah sembuh. Bekas lukanya masih ada, tetapi tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Itu hanyalah pengingat akan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Nasib keluarga Soeharjo mengalir ke arah yang berlawanan. Danurdana telah menyelesaikan masa hukuman penjaranya yang diperingan menjadi 2 tahun. Ia keluar sebagai pria yang berbeda. Api di matanya telah padam, digantikan oleh kekosongan yang kusam. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya. Namanya telah menjadi racun di dunia korporat. Suatu sore, seorang manajer muda dari perusahaan rintisan yang didanai oleh Cakra Mandiri sedang menunggu taksi online di lobi sebuah gedung perkantoran. Ia melihat seorang pria parubaya dengan bahu yang terkulai, mengenakan kemeja yang sedikit lusuh, sedang menyerahkan brosur pinjaman online kepada orang-orang yang lewat. Pria itu menghindari kontak mata. Wajahnya selalu menunduk. Manajer muda itu menyipitkan matanya, merasa familiar. Itu Danurdana Soeharjo. Saat tatapan mereka hampir bertemu, Danurdana dengan cepat berbalik dan berjalan pergi, menghilang di antara kerumunan. Ia kini hidup sebagai hantu dari kejayaannya sendiri. Bapak Soeharjo meninggal dunia setahun setelah kebangkrutan perusahaannya. Jantungnya yang lemah tidak sanggup menanggung beban stres dan kehilangan muka. Ibu Ratnasari kini tinggal sendirian di rumah kontrakan yang sama, yang terasa semakin kosong dan sunyi. Ia hidup dari sisa-sisa dana pensiun suaminya yang tidak disita. Setiap hari, ia akan duduk di kursi goyangnya, menatap sebuah foto keluarga berbingkai perak dari masa jaya mereka, saat semua orang tersenyum dan dunia berada di genggaman mereka. Penyesalannya bukanlah karena kejahatan yang telah mereka lakukan, melainkan karena mereka gagal dan tertangkap. Ia tidak pernah mencoba menghubungi Kania. Gengsinya yang tersisa adalah satu-satunya harta yang ia miliki. Fania, setelah perceraiannya, mencoba kembali ke panggung sosialita. Namun, skandal itu menempel padanya seperti noda yang tak bisa hilang. Ia dianggap membawa sial. Setelah beberapa kali gagal,